Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Sakyala Chandra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjalankan tugas, yaitu ujian akhir semester, yang dimana saya ingin membahas sebuah skandal besar yang melibatkan tindakan korupsi di sektor pertambangan Indonesia, di mana merupakan kasus dengan kategori kasus pidana. Kasus ini bukan hanya merugikan negara yang mencapai triliunan, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, di mana kasus ini melibatkan Harvey Mois dan Helena Lim, dan dan beberapa individu lainnya dalam skema ilegal yang merugikan banyak hal. Saya ingin membahas atau menganalisis kasus ini menggunakan metode 5W+1H. Oke. Kejahatan apa yang dilakukan? Kejahatan yang dilakukan oleh Harvey dan rekan-rekannya ini berupa serangkaian tindakan yang sangat merugikan negara, di mana salah satunya itu memanipulasi dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial, tapi dipakai untuk keuntungan pribadi. Selain itu, mereka juga terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Bukan hanya itu, juga mereka melakukan pemalsuan dokumen untuk menutupi aktivitas ilegal mereka agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Jadi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka ini sangat besar, yang dimana keuangannya itu mencapai 271 triliun, dan kerusakan lingkungan ini akibat penambangan itu sangat parah dengan nilai kerusakan lingkungan sebesar 183,7 triliun. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat tersangka utamanya yaitu adalah Harvey Mois, merupakan pengusaha yang dimana sebagai suami dari artis terkenal yaitu Sandra Dewi. Selain Harvey, Helena Lim juga terlibat pada skema korupsi yang dimana bersama 14 orang termasuk pejabat dan rekannya. Jadi Harvey ini berperan sebagai pihak yang menawarkan kerjasama ilegal kepada Direktur PT Timah, sebuah perusahaan negara. Sedangkan Helena Lim ini memainkan peran dalam mengatur manipulasi dana dengan menyamarkan keuntungan hasil penambangan ilegal sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kemudian kapan kegiatan korupsi ini dimulai? Kegiatan korupsi ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 7 tahun, yang mulai dari tahun 2015 hingga 2022, di mana proses hukum ini benar-benar dimulai pada tahun 2024 ketika Harvey Mois ditahan pada bulan Maret, yang dimana penanganan kasus ini semakin intensif ketika berbagai bukti dan saksi mulai terungkap. Selanjutnya, di mana tempat beroperasi yang terlibat dalam skandal korupsi ini? Kejadian ini terjadi di wilayah tambang PT Timah yang merupakan salah satu perusahaan tambang milik negara di Indonesia, yang dimana penambangan ilegal yang dilakukan berada di area yang seharusnya dikelola dengan lebih hati-hati dan diawasi oleh pihak berwenang, tapi melalui skema korupsi ini, aktivitas ilegal itu berhasil dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Mengapa terjadi? Motif utama dari tindakan ini yaitu untuk keinginan mendapatkan keuntungan, kemudian pemanfaatan celah pengelolaan perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian besar pada negara. Selanjutnya, bagaimana skema penambangan ilegal ini dapat berlangsung tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang? Harvey itu bekerja sama dengan Direktur PT Timah untuk menutupi aktivitas penambangan ilegal. Jadi keuntungan dari hasil ini dilaporkan sebagai dana CSR yang pada kenyataannya itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian Helena Lim itu berperan dalam membuat dokumen palsu yang digunakan untuk menyembunyikan jejak aktivitas ilegal tersebut. Jadi semua ini itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar tanpa terdeteksi oleh pihak yang berwenang. Adapun analisis dari kasus ini di mana keputusan pengadilan
pengadilan itu terhadap kasus ini harus mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, mulai dari dokumen, kemudian saksi. Jadi mengingat skala kerugian yang sangat besar dan dampak terhadap lingkungan, pelaku itu harus diberikan hukuman yang berat agar memiliki efek jera untuk mencegah kejadian yang di masa yang depan. Selain itu perhatian yang serius terhadap pemulihan lingkungan dan pengadilan itu harus memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan lingkungan yang tepat itu diambil selain memberikan hukuman kepada para pelaku. Tanggapan tentang kasus ini, di mana putusan terhadap Harvey yang dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan denda 1 miliar itu menimbulkan kecaman karena tidak sebanding dengan kerugian negara yang mereka timbulkan. Jadi dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah, hukuman tersebut itu dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya diberikan dalam negara hukum. Di mana di Indonesia itu seharusnya berlaku adil. Keputusan ini memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum. Contohnya ini seperti Tani Sampil yang hanya dijatuhi oleh hukuman ringan. Jadi keputusan ini menambah keraguan akan efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi korupsi, yes. Khususnya kasus besar yang melibatkan pihak-pihak berkuasa. Jadi, banyak yang merasa bahwa hukum seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat dan sebanding dengan skala kerugian untuk menegakkan keadilan yang mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dan analisis dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.